Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah, ahibal karim rahimakumullah. Naskurullah azza wa jalla. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita tidak akan pernah bisa menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maha benar Allah menyampaikan di dalam ayatnya, wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung-hitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah menegaskan kata la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah bisa menghingganya, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oleh karena itu, kesyukuran yang terbesar dalam kehidupan kita adalah diberikannya, ditetapkannya kepada kita keimanan, ketakwaan kepada Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan, menyematkan keimanan, ketakwaan di dalam diri kita hingga kita kembali kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Ikhwah fillah, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yang artinya memiliki kebaikan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam sendiri saja. Ketika seorang beriman kepada Allah, maka bisa dilihat, bisa ditunjukkan bagaimana kehidupan sosialnya atau perilaku sosialnya. Profesor Dr. Ahmad Salabi dalam bukunya Masyarakat Islam mengemukakan prinsip sosial dalam Islam untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Prinsip-prinsip itu sekaligus memberikan gambaran potret bagaimana kesalehan sosial yang seorang muslim. Di antaranya yang pertama yaitu seorang muslim itu tidak boleh yakni memandang hina kepada orang lain. Karena setiap sesuatu, kalau qaul Arab mengatakan likulli syai'in maziyah, segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan, dan yang paling bertakwa di hadapan Allah adalah orang yang terbaik. Kemudian seorang muslim juga tidak diperkenankan untuk berburuk sangka dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam qaul Arab atau merupakan hadis, meskipun hadis dhaif, katakan tuba liman saqalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang itu yang menyibukkan dirinya untuk mencari aibnya atau sibuk dengan aibnya sendiri, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian seorang muslim pun tidak diperkenankan juga memiliki rasa hasad, iri hati, takabur dan sombong, merupakan larangan-larangan yang tidak diperkenankan bagi seorang muslim. Tetapi seorang muslim diharapkan atau diharapkan untuk menyatu kepada al-ittihad, persatuan, karena dengan persatuan itu akan memberikan kekuatan tersendiri bagi seorang muslim. Jumlah yang banyak tidak ada artinya kalaulah mereka bercerai-berai. Yang kedua, yakni menunaikan amanat dan menepati janji. Sebagaimana Rasul menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita memiliki amanah, setiap kita adalah seorang pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinan yang diembankan, yang diamanahkan kepada kita. Sekecil apapun amanah yang diembankan kepada kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian ketika menjadi seseorang yang memiliki kedudukan, maka seorang muslim itu akan berlaku adil dan memberi dan membenci penganiayaan, penyuapan dan kesaksian palsu. Serta seorang muslim itu suka dan mudah untuk membangun silaturahim, tidak gampang mencela, tidak gampang mencerca, tidak gampang untuk bercerai-berai. Ikhwan fillah,
Maka dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan la tadkhulul jannah la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adkhulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga. Kalau sudah dikatakan kalian tidak akan masuk surga, berarti syaratnya adalah kita tidak akan masuk surga sebelum beriman kepada Allah. Dan seseorang itu tidak dikatakan beriman sebelum dia saling mencintai satu sama dengan lain. Allah, maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? Maka afsus salam bainakum, terbahkan salam di antara kalian. Ikhwafillah, seorang mukmin, seorang muslim, tentu apa yang disampaikan, apa yang diucapkan akan sama dengan apa yang dikeluarkan atau apa yang ada di dalam hatinya. Tidak menjadi seorang munafik yang berbeda antara mulutnya dengan hatinya. Ketika dia tersenyum, maka senyum pun itu tulus yang keluar dari hatinya. Tetapi ketika kemarahan yang keluar itu kemarahan hanya karena lillah, karena kedoliman, karena ketidaksesuaian, karena ketidaksamaan dengan perintah Allah, itulah menjadi seorang kemarahan bagi dia. Tetapi kesalahan-kesalahan bagi seseorang yang dilakukan karena kesalahan dari kealpaan seseorang, maka dia akan memaklumnya, karena kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita, setiap manusia, setiap bani Adam itu pasti memiliki kesalahan, dan orang yang bersalah yang terbaik itu adalah tawwabun, orang yang bertaubat. Ikhwah, maka disinilah kita perlunya untuk terus meminta ampun dan beristighfar kepada Allah untuk selalu mengoreksi diri kita sendiri, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi bahwa tuba liman saqalahu aibuhu an uyubin nas. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mencari kelemahan orang lain, tapi menyibukkan diri dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ingatlah bahwa ketika tangan kita menuju ke depan, satu jari menuju ke depan, ada 4 jari menuju ke belakang. Artinya ketika kita menuju kepada orang lain, harusnya kita berkaca dengan apa yang sudah kita lakukan. Ikhwah filahumullah, dalam hukum fisika ketika kita melemparkan suatu bola ke tembok, maka dia akan kembali kepada kita sebagaimana kerasnya kita melemparkan bola tersebut. Begitu juga dengan umpan balik yang ada di dalam masyarakat kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tentu orang lain pun akan berbuat baik pada kita. Tetapi ketika kita suka mengguncingkan, kita menyakiti, berkata kasar, tentu orang lain pun akan enggan berkata baik dan menjaga kebaikan untuk kita. Ikhwan fillah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahabbal a'malu ilallahi ba'da faraidu idghalus sururi alal muslimin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, sungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah SWT setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan di awal adalah afsus salam bainakum, tebarkan salam, tebarkan kebaikan, tebarkan senyum. Tidak perlu kita marah, tidak perlu kita kotok-kotokan dan sebagainya. Ikhwafillah, maka diperlukannya sebuah norma di masyarakat, diperlukannya sebuah aturan yang berlaku adalah untuk saling menjaga hak satu dengan yang lain. Ketika hukum itu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan ketentraman bagi orang lain, maka akan muncul gejolak-gejolak di sana. Maka ketika sebuah aturan, sebuah norma, sebuah syariat itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka itulah yang kita lakukan agar semuanya berjalan dengan baik. Ikhwah fillah, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya atau menyampaikan pada sahabatnya, maukah engkau tunjukkan yang
orang yang diharamkan neraka baginya. Para sahabatnya menjawab dengan bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dengan kullu hayyinun layyinun qaribun sahlun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Orang yang diharamkan masuk kepada nerakanya Allah, yang pertama adalah hayyinun. Siapa orang hayyin itu? Adalah orang yang tidak suka memaki, tidak suka melaknat, tidak mudah marah, dan tidak gerusa-gerusu dan tergesa-gesa, tetapi dia berwibawa ketika menerima suatu informasi yang dia dapatkan. Dia lebih kepada cross check, recheck, dan kemudian menyampaikan kepada orang lain setelah mengetahui kebenarannya, tidak terburu-buru menyampaikan kepada yang lain. Yang kedua adalah qaribun, orang yang akrab, yang menjaga silaturahim, orang yang mudah untuk diajak bicara, tidak hanya mendiamkan seorang saudaranya. Dalam Al-Quran, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika seorang punya masalah, ketika seorang ingin bercerita kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, belajarlah kita untuk mendengar. Belum tentu apa yang kita dengar itu sesuai dengan persepsi dan apa yang kita ketahui. Maka belajar untuk mendengar pun perlu bagi kita untuk kita lakukan. Yang ketiga adalah sahlun, orang yang tidak suka mempersulit sesuatu. Ketika dia diamanahi dengan suatu jabatan, ketika dia diaman dengan suatu amanah yang diembankan kepada dia, maka mempermudah orang lain dengan amanah yang diembankan kepada dia dilakukan untuk membantu kemudahan orang lain, bukan untuk mempersulit orang lain. Ikhwafillah, maka di sini perlu kita untuk terus belajar, terus merenungi, terus untuk memahami, dan kita pun perlu untuk mendengarkan orang-orang di sekeliling kita sehingga kita tidak persepsi dengan pemikiran kita sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Semoga Allah menyampaikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ikhwah, di khutbah yang kedua ini mari kita tetap terus untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita terus berharap memohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan di jalan Allah dan kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Ikhwah, di ayat yang kita bacakan tadi adalah surah Al-Imran ayat 26 sampai 27. Ketika Allah menyampaikan dengan kata Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Katakanlah, Malikal mulki, Allah lah raja di rajanya di muka bumi ini. Allah lah raja di rajanya di alam semesta ini. Tidak ada seorang yang bisa melebihi kekuatan Allah atau kekuasaan Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Ingatlah bahwa ketika Allah ingin mengangkat seseorang untuk menjadi pimpinan, seorang diangkat untuk menjadi seorang pemimpin, maka dengan mudahnya Allah akan mengangkatnya.
Kalaupun Allah ingin menggantinya, maka dengan mudahnya pun Allah akan bisa menggantinya. Dan di akhir dari ayat 27 adalah watarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Kalaupun Allah ingin memberikan rizkinya, Allah akan memberikan dengan kehendaknya. Maka yul ikhwah, disinilah ketika kita diberikan amanah, diembankan kepada kita, amanah yang dipikulkan kepada kita, maka kita gunakan amanah itu untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi sarana mengabdikan diri kepada Allah, dan tidak menjadikan sandaran amalan bagi kita. Ingatlah bahwa kebaikan yang ada di hadapan kita, walaupun dia terbentang mudah untuk kita lakukan, tetapi ketika Allah tidak menggerakkan diri kita, tidak menggerakkan hati kita, tentu kemudahan, tentu kesempatan kita untuk beramal itu pasti akan terlewati. Maka dari semuanya, ketika kita bisa membantu orang lain, bisa melaksanakan amanah yang terbaik untuk mengabdikan kepada Allah, semuanya hanya karena biidznillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma la dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farasta wa la hajatan qadaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana Allahumma aslih lana Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirana hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.